infonya COVID di Indonesia sudah agak kurvanya udah sedikit turun ya. Semoga ini berita baik. Yang sembuh pun juga setiap hari semakin baik, semakin banyak. Ada pun juga yang teman di kantor ada yang yang kebetulan dirawat juga di Wisma Atlet, katanya pun di sana itu ya untuk emang di sana orangnya tergantung ini ya, orangnya juga ya, tapi satu sama lainnya saling menguatkan satu sama lain. Di sana ada sapu, ada pel, semua tidak ada yang dibersihin, emang disuruh untuk orang-orangnya sendiri yang membersihkan untuk ada kegiatan agar tidak hanya tidak tidur aja. Tapi kalau untuk urusan makan, vitamin dan segala macam semuanya disediakan oleh suster dan perawatnya. Happy setiap pagi pada berjemur bareng-bareng, terus ya kayak di rumah aja kan ya gitu, tapi ini untuk saling menguatkan. ASN sih yaitu untuk THR, untuk alhamdulillah masih ada, tapi ya untuk yang golongan 3 ke bawah, untuk yang menteri, pejabat negara, presiden dan segala macam tidak ada semuanya. Nah, itu infonya pun juga ASN juga akan 50%, tapi apakah iya atau tidak itu yang masih dikaji lagi. Semoga sih tidak ya, kita pun selain ASN kita juga sebagai rakyat juga ya, itu pun juga bagian dari imunitas ya kan. Kalau itu dikurangin ya imunitas. Sekiranya sekilas sih itu kalau dari pandangan ASN. Mas Bakul Tempe, Oke. Dari perspektif yang lain, silakan. Baik, terima kasih Om Deddy. Ini ada gabung lagi nih Rusdi nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di Ngabuburit sore ini ya. Kondisinya ya kita apa adanya saja. Memang kemarin ada beberapa usulan sih dari teman-teman itu soal ngumpul di Zoom ini gitu kan. Ada yang minta hari libur, ada yang minta di hari kerja, jadi kita bingung lah. Kalau bisa sih, kalau menurut saya ya bisa 1 minggu itu 3 kali minimal atau 2 kali lah, di hari kerja sekali, di hari liburnya sekali gitu kan. Supaya terkoordinir aja, biar nggak hanya ngomong ngalor ngidul gitu kan. Sebelum ngobrol ngalor ngidul ya mungkin lebih difokuskan, kira-kira dibuat yang kira-kira yang lagi hit lah sekarang, seperti itu. Dari disiplin teman-teman semua, mungkin yang dulu background kita sama-sama kuliah di IT, tapi sekarang, halo? Sorry error. Maklum gratisan. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kemarin itu banyak usulan dari teman-teman, kalau bisa ya lebih di hari
kan. Ya walaupun sekarang cuman hanya beberapa orang nggak apa-apa, yang penting bisa kontinuitas kita ketemu gitu kan. Nanti 2 hari atau 3 kali sekali gitu kan dalam 1 minggu ya, nanti kita obrolin setelah yang serius ini gitu. Baik, kita buka saja acara sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kenapa dibuat ada tema? Ya sebenarnya pengen dikoordinir aja biar kita lebih serius gitu ya. Nanti setelah itu coba kita ngobrol ngalir ngidul lah, ramah tamah lah seperti itu. Nanti kalau misalnya setelah sekarang materinya saudara Didi gitu kan, ya nanti besoknya bisa Aam atau Umar atau Aswar atau Agung atau Bang Rusdi lah. Bisa lah ya. Bisa kan? Tolong acungkan jempol. Ya, bisa lah ya. Aswar itu bagaimana kiat sukses menjadi IT supplier. Betul ya. Pokoknya di sini kita bukan mencari siapa yang paling jago, siapa yang paling pintar, tapi sharing lah ya, berbagi. Setelah kita keluar dari informatika UI, pasti banyak teman-teman pengalaman di luar sana menghadapi dunia pekerjaan seperti itu. Jadi dalam bidang apapun sebenarnya nggak apa-apa, di-sharing aja di sini seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada narasumber kita yang terhormat Al-Mukarram, Ustadz Didi Humaydi, Sarjana Teknik. Dipersilahkan, Fatafadol. MBA LLC, Wes. PhD. Yo, silakan. Apalagi? PhD KFC. Silakan, Dik. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah teman-teman, saat ini kita masih bisa diberi kesempatan bisa. Suaranya, Dik. Wajah, kenapa? Dideketin. Oh ya. Oke. Bisa bermuajahah, bisa bertatap muka walaupun dalam dunia, sebenarnya ini adalah dunia fiksi pada tahun 90-an kalau kita melihat film-film fiksi, tapi akhirnya terjadi juga pada saat ini. Kita bisa bertatap muka, mungkin kedepannya mungkin hologram, dunia hologram gitu. Kedengeran jelas ya? Iya, sip. Halo. Oke, kedengeran. Ya, okay. Salawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue ingat kalau dua paragraf ini benar-benar bukan apa ya, UI banget kayaknya. Selalu itu. Tapi alhamdulillah mungkin karena akhirnya mereka guru-guru kita, dosen kita mengajarkan seperti itu, terbawa sampai kemanapun gitu ya. Jadi alhamdulillah punya ciri khas tersendiri, insya Allah. Nah. Kita sharing aja, jadi sistemnya kayak kita sharing lah ya, maksudnya saya yakin pun teman-teman masih ada yang lebih dari saya kecerdasan dan pengetahuannya, tapi mungkin nanti kita satu persatu perspektifnya bebas, mau tanya jawab dan lain sebagainya. Kalau Faisal minta saya membawakan materi WFH ditinjau dari information teknologi ya. Sebenarnya ya, sebenarnya ini adalah kalau web information teknologi atau mungkin ujungnya adalah internet, itu sebenarnya tulang punggungnya. Ya, energi primernya adalah listrik, tapi tulang punggungnya adalah internet. Jadi kalau mungkin pada saat, gua nggak tahu ya, waktu dulu kan ada beberapa kejadian pandemik yang seperti ini,
sampai work from home segala macam tahun sekian, mungkin beberapa jauh dari teknologi, nggak tahu kayak gimana kerjanya. Tapi yang sekarang alhamdulillahnya di Indonesia sudah mulai masuk, ya kita sudah masuk ke industri 4.0, kondisi teknologi yang harusnya lebih gede lagi dari sekarang. Jadi WFA itu kalau saya melihat ini adalah sebuah simulasi untuk menjalankan industri 4.0 atau mungkin kedepannya 5.0. Seperti itu. Tapi ada perlu juga yang nanti kita jelaskan, yang nanti gua kejelasin apa sih keuntungannya WFA, apa sih kerugiannya WFA, dan apa sih yang kerja-kerja yang nggak bisa dilakukan via WFA. Tapi yang pasti dalam dunia teknologi ini, jadi orang-orang udah mulai melek teknologi, melek namanya Zoom, mungkin yang biasa nggak punya paket data, beli paket data, yang biasa nggak berlangganan dedicate internet jadi berlangganan, sampai semuanya. Makanya grafik bukan apa? Maksudnya bukan menarik di atas penderitaan, tapi memang penjualan grafik, penjualan internet broadband selama WFA itu mengandung besar. Jujur gue di kantor juga jualan seperti itu, ya, jualan internet dan sebagainya untuk beberapa apartemen, beberapa lokasi. Gitu. Tiap hari itu namanya waiting list untuk aktivasi pemasangan itu banyak. Tetapi tetap kita tahan dalam arti karena tidak terlalu banyak interaksi seperti itu. Nah ini kalau ini bisa dilihat ya, ada beberapa keuntungan bekerja dari rumah. Kita lebih fleksibel menyesuaikan waktu, artinya mungkin kita tidak buru-buru, tidak disiplin untuk langsung misalkan pergi ke kantor, pulang malam, segala macam gitu. Jadi merasa seperti ya udah tidur aja gue sampai setelah subuh jam 8 bangun langsung buka laptop tanpa mandi gitu kan. Lebih fleksibel pekerjaannya. Kemudian kita juga kurang biaya transportasi. Ya jujur gue kalau kerja kantor pakai biaya transportasi itu sekitar ya 50 ribuan lah. Itu hilang gitu. Nanti bisa dirus, kita ngambil lagi nanti uang transportasi itu akan dikirim kemana itu pasti ada, karena ketika kita di rumah pun biaya yang tidak terduga pun pasti akan ada. Kemudian produktivitas meningkat ya, ini lebih pada lebih pada suasana. Kalau suasana di kantor kan mungkin suasananya suasana kaku, mungkin seperti inilah. Kalau di rumah kan seperti fleksibel, seperti liburan gitu. Jadi mungkin itu imun apa ya, kalau imun jadi stres pun agak lebih sedikit. Jadi harusnya untuk meningkatkan produktivitas. Tapi faktanya memang ada ya, ada dan ada tidak. Kemudian memperoleh kepuasan kerja dan lain-lain, sampai sebenarnya distraksi di tempat kerja. Artinya mungkin kita tidak jarang sekali ketemu teman-teman. Ya intinya salah satu yang apa namanya, yang akhirnya dirumahkan gitu, karena posisinya kita tidak boleh beberapa interaksi, beberapa aktivitas yang melibatkan banyak orang. Tapi ada juga yang sedikit kerugian di work from home ya. Di antaranya adalah ada motivasi, ada demotivasi. Artinya kadang kita ada beberapa ini. Ada apa namanya? Ada beberapa yang gue pikir ini berbeda ketika kita posisi duduk di tempat kerja atau lainnya. Ada motivasi tertentu yang menurun mungkin, seperti itu. Karena mungkin ngelihat keadaan. Kemudian ketika kemarin kita tadi uang masalah apa, uang masalah transportasi nggak ada, tapi biaya listrik dan internet akan membengkak. Tangga gua aja sampai akhirnya ya udah gua pasang media deh buat kerja gitu. Kemudian nah yang seru itu adalah timbul masalah keamanan data. Kalau sangat menarik. Pertama ini internet gua apa nih? Oke.
Kenapa ini? Karena gini, kalau biasa di kantor, di kantor itu kita ada 2 jaringan sebenarnya. Ada intranet, dan ada internet gitu kan. Biasanya kalau seandainya jaringan lokalnya, jaringan internetnya mati, tapi kita masih bisa email, itu jaringan intranetnya, lokalnya, itu masih hidup. Biasanya kalau sudah di dalam kantor, jaringan LAN-nya atau bahasa ini ya, jaringan LAN-nya itu lebih stay daripada jaringan internet. Kalau kita mengirimkan data dari rumah ke server kita, walaupun menggunakan VPN, menggunakan tidak langsung, biasanya harusnya memang direkomendasikan perusahaan-perusahaan sudah punya VPN kalau seperti ini, karena dia lebih secure ya, tidak melalui jaringan publish internet dan sebagainya. Kalau melalui jaringan internet, kebocoran data itu sangat riskan dan sangat banyak yang terjadi pembobolan seperti itu. Tapi kalau seandainya mungkin kita harusnya melalui jalan VPN, makanya di nomor 3 itu mungkin ada masalah keamanan data. Jadi ketika kita share atau upload input data kita ke server atau ke cloud seperti itu akan ada masalah. Bukan ada masalah sih, ada kemungkinan bermasalah di bagian security-nya. Kemudian yang keempat itu komunikasi kurang lancar. Nah begini, gue pernah ngalamin dan memang mengalami sih beberapa minggu ini sampai ibarat kata miskomunikasi karena keterbatasan kita, walaupun kita bisa telepon dengan teman-teman kerja, dengan atasan bawahan, tapi kita punya juga agak sedikit miskomunikasi lah. Kan beda dengan ketika gue dengan Dedi misalkan satu divisi atau beda divisi, gue datang ke tempatnya, kemudian kita ngobrol sambil ngopi, ini lo dari proyek ini begini, itu minimal sekali miskomunikasinya. Makanya untuk komunikasi yang poin 4 itu memang benar sekali. Jadi mungkin ya teman-teman pasti akan merasakan. Itu aja belum merasakan berkali-kali itu. Artinya ya harus ada update terus. Beda persepsi malah seperti itu. Saya potong bentar. Ya. 5 menit lagi ya, dipercepat ya. Oke, siap. Ya persiapannya ini cuman, gue pengennya begini, gue pengennya sebenarnya masuknya ke sini. Gue yang selalu bawa ketika gue mengisi beberapa acara, untuk dunia teknologi gitu kan. Sebenarnya kita masuk ke dunia industri 4.0 yang di sini kan, 4.0 dari industri 1, 2, 3, 4. Sekarang posisinya gini. Sekarang Anda bayangkan dengan semua WFA di sini, semua perusahaan melakukan WFA, itu perusahaan jalan atau tidak? Gitu kan. Ada yang jalan, ada yang tidak, gitu kan. Kalau yang berhubungan langsung mungkin tidak. Tapi ketika Anda pikirkan lagi, kita ngambil ke yang jalan. Ketika ngambil yang jalan, nanti Anda kepikiran tidak? HRD itu akan berpikiran gini, oh ini nanti nih, kalau udah jalan begini, bisa jadi nih, akan ada pengurangan. Orang gua sedikit karyawan aja udah bisa jalan kayak gitu. Dan tapi dari awal gua bilang katakan ini adalah gambaran masuk ke industri 4.0 gini. Di 4.0 itu saluran lini industri itu mulai otomatis, bukan hanya cuman otomatis robot, tapi gimana caranya supaya si perusahaan itu jalan, kita bisa berada di luar gerakan dari jalur jauh seperti itu. Kalau gue bisa jelasin di sini ada otomatisasi industri. Sekarang perusahaan udah punya banyak robot, tapi gimana caranya robot itu digerakkan bukan cuma operator yang ada di lokasi, tapi operator yang ada di luar, mungkin di beda negara seperti itu. Kemudian big data, banyak kebutuhan untuk big data, apalagi data video audio ya. Kemudian cloud computing. Nah, cloud computing ini ke depannya perusahaan-perusahaan itu tidak, perusahaan apalagi yang kecil, mungkin yang gede juga tidak perlu lagi perusahaan itu punya server, ruangan server yang dengan berbagai carut-marut masalahnya. Lu tinggal nyewa cloud data
misalkan di Datacom dan lain sebagainya. Nanti lu tinggal berapa giga segala macam, nanti tinggal mereka yang menjalankan. Jadi satu sisi mungkin ada cost, tapi mereka yang lebih paham, lebih efektif lah sih. Autonomous system itu ya mungkin contohnya seperti kalau Google udah punya mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa di remote. Seperti itu. Mungkin kedepannya itu akan ramai. Kemudian IoT itu jadi Internet of Things. Anda pernah ada di rumah ente pump air, hitungannya itu langsung dari mesin ukuran pump air itu langsung mengirim ke server. Dari server langsung terdaftar gitu. Tidak harus ada orang jalan. Seperti itu. Kemudian IoT itu misalkan kita bisa mengontrol AC, lampu di rumah melalui internet. Seperti itu. Itu ada sekarang mungkin ada smart home, living home ya, yang digerakkan oleh Pusmedia. Data manajemen kembali lagi kepada multiprosesor data di situ. Ada ERP, ada SAP, ada dan lain sebagainya. Tapi yang pasti gue kira sih pikirnya adalah sekarang itu adalah latihan kita memasuki dunia industri, bahwa kedepannya kita akan memasuki dunia otomatisasi. Gitu. Tanpa lu harus datang pun untuk bisa kerja. Tapi ada posisi-posisi di mana kerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu menurut gue. Jadi plus minusnya itu ini bagaikan begini. Ini bagaikan ada dua bejana. Ketika yang satu surut, air itu tidak kemana-mana, tapi dia akan pindah ke sisi lainnya. Gitu. Jadi artinya ketika yang satu mungkin akan merasa kekurangan, tapi di sini akan ada satu kelebihan. Gitu, seperti itu. Ya entah mungkin dari sisi materi dan sebagainya. Gue yakin karena posisi saat ini ada yang diuntungkan dalam tanda kutip ya, kebanjiran order dan lain sebagainya. Tapi ada juga memang yang sangat dirugikan atau ya mungkin sedikit terpuruk dan sebagainya. Seperti itu. Gue rasa seperti itu tinjauan dari saya. Paling itu doang, nanti sesi saya terserah, nanti teman-teman kita bisa diskusi lagi. Oke. Itu makasih. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di close dulu itunya, slide-nya. Oke, terima kasih untuk narsum kita yang pertama nih, luar biasa teman-teman, materinya ya di tengah-tengah kondisi kita di sini ya. Saya kira ini sangat menarik sekali materi untuk sore hari ini. Barangkali teman-teman ada yang mau diskusi ya, mau ditanyakan gitu seperti apa, dipersilakan. Nanti setelah diskusi kita dengarkan closing statement dari narsum kita sore hari ini. Dan mungkin nanti kita ngobrol untuk berikutnya ke depannya seperti apa. Ya oke, saya persilahkan untuk teman-teman. Untuk teman-teman silahkan. Ya. Jenggotnya kalah panjang. Dipersilahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Atau yang lain nggak apa-apa. Ya. Siapa Pak? Pak Rusdi ini punya istrinya ya kayaknya nih namanya nih. Oh iya, malu gua ada Profesor Sinerap. Aduh. Compare saya. Tahu gitu gua ngumpet pakai helm. Reval Ganesha, ini sopo ya? Reval dulu pakai Tiger. Oh iya. Under. Iya Reval. Lu pakai apa, War? Suaranya dong. Reval suaranya, videonya mana videonya? Kayaknya nge-freeze itu nge-freeze. Apaan di? Pakai apaan? Lu pakai motor apa dulu?
Fis. Iya. Itu motornya Dadan, bukan motor gua.